Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim abadu. Sahabat, kita dengarkan pentingnya sholat dan dosa-dosa besar perlu bertobat secara khusus. Ada satu hal yang perlu direnungkan menurut para ulama berdasarkan kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW. Sholat dan ibadah-ibadah yang lain hanya menghapuskan dosa-dosa kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertobat secara khusus. Oleh sebab itu, selain mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertobat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, sebab sholat kita itu perkara lain. Dari Sayyidina Abu Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil sebatang ranting kering dari pohon itu dan mengibas-ngibasnya sehingga daun-daunnya berguguran. Ia berkata, hai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku? Mengapa aku berbuat begini? Aku bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ia menjawab, beginilah baginda Nabi SAW melakukannya di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil ranting kering dan mengibas-ngibaskannya sehingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya mengapa aku berbuat demikian? Aku bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Beliau bersabda, sesungguhnya jika seorang muslim berwudu dengan sempurna, selanjutnya mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya dosa-dosanya gugur sebagaimana daun-daun ini berguguran. Beliau membacakan satu ayat yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal kebaikan menghapuskan kejahatan. Itulah nasihat bagi orang-orang yang mau menerima. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Nasa'i. Faedah, perbuatan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu yang ditunjukkannya dalam hadis di atas merupakan contoh kecil kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mencintai seseorang, ia akan meniru tingkah laku orang yang dicintainya itu. Orang yang telah merasakan manisnya cinta tentu memahami hakikat ini dengan baik. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ketika meriwayatkannya sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menirukan perbuatan beliau seperti ketika beliau menyampaikannya. Syekh Maulana Muhammad Yahya rahmatullahi alaihi memberikan 2 penjelasan ketika mengerjakan bab ini. Yang pertama, melakukan dosa besar adalah sesuatu yang jauh dari diri seorang muslim. Adanya perbuatan dosa besar pada dirinya adalah perkara yang sulit terjadi. Seandainya terjadi, jiwa seorang muslim tidak akan merasa tenang sebelum ia bertobat. Jika seorang telah berbuat dosa besar, maka keislamannya akan menuntutnya untuk benar-benar menyesali perbuatannya, dan ia tidak merasa tenang sebelum ia mensucikan dirinya dengan bertobat. Adapun dosa-dosa kecil kadangkala tidak begitu diperhatikan dan dipedulikan sehingga masih menjadi tanggungannya. Dengan sholat dan amal ibadah yang lain, dosa tersebut akan diampuni. Yang kedua, seorang yang sholat dengan ikhlas dan menunaikan adab serta sunnahnya berarti ia sudah bertobat dan beristighfar beberapa kali. Hadis di atas juga menganjurkan kita untuk menyempurnakan wudhu dengan memperhatikan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya adalah bersiwak. Bersiwak ialah sunnah wudhu yang sering diabaikan. Padahal disebutkan dalam hadis, barang siapa sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dalam hadis lain dinyatakan, jagalah siwak, karena dalam siwak terdapat 10 keutamaan. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Yang ketiga, membuat setan marah. Yang keempat, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Yang kelima, menguatkan gusi. Yang keenam, menghilangkan dahak. Yang ketujuh, mewangikan mulut. Yang kedelapan, menghilangkan cairan kuning yang mengganggu lambung. Yang kesembilan, memperjelas penglihatan. Dan ke-10, menghilangkan bau mulut serta bersiwak adalah sunnah baginda Rasulullah SAW dari kitab Munabihat karya Ibnu Hajar Makki. Para ulama telah mengumpulkan sampai 70 kelebihan bersiwak. Salah satu di antaranya akan memudahkan mengucapkan syahadat ketika akan meninggal dunia. Sebaliknya, menghisap candu mengandung 70 mudarat.
Salah satu di antaranya akan menyebab lupa mengucapkan kalimat syahadat ketika akan meninggal dunia. Masih banyak pahala lain jika seorang mengerjakan wudu dengan sempurna. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat anggota tubuh yang dibasahi air wudu akan bercahaya. Dengan cahaya itulah baginda Rasulullah SAW akan mengenali umatnya secara langsung. Niat amal insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.